Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Ya, terima kasih ya Ibu ucapkan kepada anak-anak semua. Masih seperti biasa pagi ini kita berjumpa kembali di forum Zoom meeting ya, guna melanjutkan pembelajaran hari kemarin. Kita melanjutkan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Oke, tadi Bu Arya Mati yang pertama kali bergabung ke Zoom meeting ini itu Mbak Nisrina. Coba Mbak Nisrina pimpin temannya berdoa ya. Doa mulai. Terima kasih ya Mbak Nisrina, tadi sudah berani memimpin temannya Mbak. Ya, selanjutnya kita menyanyikan lagu Halo Anak-anak, kita harus senantiasa membiasakan menyanyikan lagu wajib maupun lagu nasional sebelum maupun setelah pembelajaran ya anak-anak. Ada yang tahu tidak tujuannya untuk apa? Ya, untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita karena sudah memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia ini ya. Nah, anak-anak, sebelum memasuki materi pada pagi hari ini, Bu Ari ingin tahu bagaimana kabar kalian hari ini ya? Baik. Ya, alhamdulillah. Sudah sarapan? Sudah. Sudah mandi? Sudah. Ya, alhamdulillah ya. Semoga kalian masih tetap semangat dan jangan lupa tetap jaga kesehatan dan selalu mematuhi protokol kesehatan ya. Oke, Bu. Nah, tadi sudah Bu Ari amati. Alhamdulillah pagi ini anak-anak kelas 5 sudah bergabung semuanya di forum Zoom meeting ya. Oke, sebelum melanjutkan kegiatan pembelajaran, silakan kalian duduk dengan nyaman, menghadap ke kamera, duduk di tempat yang terang, dan jangan di tempat yang gelap. Nanti Bu Ari tidak ingat wajah kalian yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng itu ya. Duduknya menghadap ke kamera. Ayo Mas Arfa. Nah, selanjutnya silakan kalian persiapkan buku tema 7-nya. Ya, buku tulisnya dan alat tulisnya silakan dipersiapkan juga ya. Nah, ini yang akan dari Bu Ari juga ya. Materi pembelajaran yang akan Bu Ari sampaikan pada hari ini ya adalah tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema peristiwa pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Nah, ada yang masih ingat tidak materi sebelumnya kalian sudah belajar tentang apa ya anak-anak? Ya, jadi kemarin kalian sudah belajar tentang proklamasi, Bu. Kalian juga sudah belajar tentang perpindahan panas dan pengaruh kalor terhadap kehidupan. Dalam pembelajarannya pada hari ini kalian yang pertama akan belajar tentang menelaah informasi latihan dari teks yang bacaan. Yang kedua, kalian nanti belajar menemukan kosakata baku dan kata kunci. Ya, ada gambar Presiden Soekarno sedang membaca. Anak-anak perlu kalian ketahui ya. Jadi bangsa Indonesia itu dulu pernah mengalami masa penjajahan yang cukup lama. Ya, selama masa penjajahan tersebut ya, bangsa Indonesia itu mengalami penderitaan. Nah, oleh karena itu bangsa Indonesia memiliki semangat untuk melepaskan diri dari siapa? Dari Belanda. Iya, penjajah. Ya, salah satunya dari penjajahan negara Belanda. Untuk memperoleh kemerdekaan itu ternyata tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Ada yang tahu tidak? Karena ya karena pada saat itu lawannya senjatanya lebih canggih, lebih modern dibandingkan yang dimiliki. Maka dari itu Indonesia harus melalui berbagai rintangan dan peristiwa sejarah yang perlu dicatat dan menjadi
pelajaran kehidupan. Siapa yang tahu negara mana sajakah yang menjajah negara Indonesia? Belanda. Belanda, Inggris. Lain ada jawaban lagi? Portugis, betul. Terus apa lagi? Pertanyaan yang kedua. Penderitaan apa yang dialami oleh rakyat pada saat penjajahan? Ada yang tahu? Anda untuk kerja bakti, ya, melaksanakan tanam paksa, disuruh kerja secara paksa, ya. Nah, kemudian pada saat penjajahan dari Jepang, negara Indonesia itu rakyatnya bukan kerja romusa, ya, sama saja. Nah, kemudian dari negara Belanda juga mereka, para penjajahnya, memaksa para pribumi atau para petani, ya, menjual hasil buminya secara paksa. Ada yang tahu tidak hasil bumi itu contohnya apa saja? Padi. Iya, betul, padi. Sampah, iya betul. Pertanyaan yang ketiga, coba. Apa tujuan dari penjajahan? Nah, tujuan dari penjajahan zaman dahulu itu, ya, bertujuan untuk berdagang sebenarnya pada awal mulanya. Namun lama-kelamaan negara itu ingin menguasai negara Indonesia karena negara itu banyak sumber daya alam yang melimpah. Nah, kemudian selain itu juga memiliki tujuan menyebarkan peristiwa apakah yang tampak pada gambar tadi itu? Saya, Bu. Ya, Mbak Andini ya? Peristiwa proklamasi kemerdekaan. Iya, betul sekali. Ya, karena Mbak Andini tadi langsung berani menjawab, ya. Bu Ari kasih riwet berupa bintang. Bu Ari nanti tuliskan nama Mbak Andini di belakang. Nah, besok waktu pengumpulan LKPD ditempelkan di papan riwet. Nanti kalau bintangnya sudah banyak, bisa ditukarkan hadiah yang lain. Untuk hadiahnya masih dirahasiakan, oke? Ya, terima kasih. Coba selanjutnya siapa lagi yang berani? Nomor 2. Adakah hubungan peristiwa pada gambar dan kemerdekaan bangsa Indonesia? Apakah proklamasi kemerdekaan Indonesia? 17 Agustus Ya. Tanggal berapa? 17 Agustus 1945. Betul, pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, nomor 2. Adakah hubungan peristiwa pada gambar dan kemerdekaan bangsa Indonesia? Ada tidak ya? Ada. Ada sekali. Apa hubungannya? Untuk menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Iya, betul. Jadi peristiwa pembacaan teks proklamasi itu untuk menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia, ya. Oke, kemudian, nah, apakah dengan adanya peristiwa pada gambar, Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat terbentuk? Kenapa belum? Ada yang tahu kenapa belum? Betul, jawabannya belum. Kenapa? Karena kemerdekaan Republik Indonesia itu tidak hanya cukup dengan membacakan proklamasi saja, ya. Nah, namun harus melalui banyak tahapan-tahapan perjuangan yang lainnya, yaitu harus memiliki pemerintahan dan harus mendapatkan pengakuan dari negara yang lain. Oke, selanjutnya coba nomor 4. Ada yang berani tidak ya? Yang berani menjawab siapa? Nomor 4. Apakah dengan adanya peristiwa pada gambar bangsa Indonesia dan negara Indonesia terbentuk dari tiga? Belum. Iya, betul. Kenapa? Ya, karena Indonesia harus mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, karena pada saat itu, ya, pada tahun 1947 dan 1948 terjadi peristiwa apa? Iya, betul sekali ya, Mbak Andini dan Mbak siapa itu ya satunya ya? Iya, oke, betul. Pada tahun 1947 dan 1948 ya, itu terjadi peristiwa
agresi militer Belanda I dan agresi militer Belanda II. Dan terbentuknya negara kesatuan Indonesia itu tidak hanya cukup dengan pembacaan naskah teks proklamasi kemerdekaan saja. Namun ya, terbentuknya negara kesatuan Republik Indonesia itu melalui berbagai tahapan dan peristiwa. Nah, tahapan dan peristiwa itu untuk memperkukuh terbentuknya negara kesatuan Republik Indonesia. Sampai saat ini pun kita sebagai warga negara juga masih harus tetap mempertahankan kedaulatan. Selanjutnya, coba kalian diminta untuk membaca. Nah, itu ada teks apa ya? Proklamasi. Peristiwa pembacaan teks proklamasi. Kalian bisa menyimak di buku halaman 80. Nah, coba Mbak Nisrina, paragraf pertama tolong dibacakan, teman yang lain menyimak. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Pagi telah dilakukan persiapan di Rumah Insinyur Soekarno untuk menyambut proklamasi kemerdekaan Indonesia. Banyak tokoh pergerakan nasional beserta rakyat berkumpul di tempat itu. Mereka ingin menyaksikan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya, coba paragraf kedua, Mbak Livia. Para tokoh Indonesia menjelang pukul 10.30 waktu pembaca teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Coba, siapa yang berani membacakan teks proklamasi? Saya Bu. Ya, silakan. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan terajak saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ya, oke. Terima kasih Mbak Nisrina. Nah, coba kalian perhatikan di sini Bu Ari akan menampilkan video pembacaan teks proklamasi dari Presiden Soekarno. Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno. Ya, kalian diminta untuk mempraktekkan membaca teks proklamasi ya. Boleh di video, boleh direkam suara. Nanti bisa minta bantuan ke kakak kalian atau orang tua kalian. Bisa juga minta bantuan ke teman ya. Oke, paham? Ya, oke. Selanjutnya. Nah, itu ada tampilan gambar tentang apa ya, anak-anak? Pengibaran bendera merah putih. Iya, betul sekali. Itu ada tampilan gambar tentang proses pengibaran bendera merah putih. Coba, Bu Ari ingin bertanya, ada yang tahu tidak ya siapa penjahit bendera merah putih? Saya Bu. Ya, siapa yo? Ya. Saya Bu. Siapa? Fatmawati. Ya, betul. Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati itu siapa ya? Istri Insinyur Soekarno-Hatta. Dari Presiden pertama Republik Indonesia ya, yaitu Insinyur. Nah, ada yang tahu tidak siapa pengibar bendera merah putih yang pertama kali? Ada di gambar. Ada yang tahu tidak? Ya, ini. Saudara Latif Hendraningrat. Iya, betul. Oke. Kemudian, ketika mengibarkan bendera merah putih itu menyanyikan lagu apa ya? Ada yang tahu? Saya Bu. Indonesia Raya. Coba, siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Saya Bu. Ya, Mbak. Siapa? PR Supratman. Ya, betul sekali. Ya, tadi sudah Bu Ari catat ya, Mbak Nisrina ya. PR Supratman.
dapat bintang dikumpulkan besok di semangat. Di sini Bu Arti mengajarkan kalian yel-yel. Pagi. Sudah berkumpul di rumah teman ya. Kalian ada kegiatan diskusi. Tuliskan siapa saja anggota kelompoknya. Oke, selanjutnya. Nah, ini yang harus kalian dengarkan. Oke, dengarkan. Kalian diskusikan dengan teman kalian. Bacaan yang Ibu tampilkan itu judulnya tentang apa? Ayo, kelompok siapa yang berani presentasikan? Saya, Bu. Kelompok, oh iya, kelompok silakan. Ya, judulnya peristiwa pembacaan teks proklamasi. Coba isi bacaan yang paling menarik yang mana dari kelompoknya Mbak Livia? Saat sang merah putih mulai dikibarkan dan semua orang yang hadir menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama dan bendera dinaikkan sambil menyesuaikan lagu yang dinyanyikan. Oke, coba beri tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Livia. Selanjutnya, kalian secara mandiri berlatih menemukan kosakata baku dan tidak baku pada teks bacaan yang berjudul peristiwa pembacaan teks proklamasi. Dan tidak baku, nanti diartikan. Kapan teks proklamasi kemerdekaan dibacakan? Saya, Bu. Pada tanggal 17 Agustus 1945. Ya, betul sekali. Coba nomor 2. Di mana teks proklamasi dibacakan? Ada yang tahu tidak? Saya, Bu. Siapa? Sebutkan namanya. Ya, di depan Rumah Makassar Timur nomor 56 Jakarta. Ya, betul. Dari teman yang lain mungkin ada jawaban yang berbeda? botot. Sebetulnya ya, pembacaan teks proklamasi itu dibacakan di rumahnya Farid bin Said. Nah, tapi yang kita kenal itu di rumahnya Insinyur Soekarno. Ya, jadi ya, yang membuat dan membacakan teks proklamasi kemerdekaan itu Insinyur Soekarno dengan atas nama bangsa Indonesia. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 4. Ayo, anak-anak, siapa sajakah tokoh yang hadir pada acara pembacaan teks proklamasi? Saya, Bu. Ya, silakan. Ya, betul. Ya. Kemudian, Suhut ya, dan rakyat Ibu Fatmawati ya, betul. dan rakyat Indonesia. Masyarakat atau rakyat Indonesia. Kemudian pertanyaan yang kelima, apa saja susunan acara yang dilakukan pada pembacaan teks proklamasi? Apa? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, silakan. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, pengibaran bendera merah putih, dan sambutan Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi. Oke, betul. Betul sekali ya. Mendapat bintang lagi ya. Oke. Teman yang lain tadi yang sudah menjawab juga sudah catat. Teks proklamasi itu tadi ada 3 sudah disebutkan. Yang pertama adalah pembacaan teks proklamasi. Yang kedua, pengibaran bendera merah putih. Yang ketiga, sambutan dari berapa teks proklamasi itu dibacakan? Aku, Bu. Ya, silakan. Saya. Pukul 10.30. Setengah 10 ya. Nah, coba anak-anak perhatikan. Ketika pukul 10 pagi ya, itu menjelang siang, kira-kira bagaimana keadaan cuacanya ya? Panas atau dingin? Panas, Atau sejuk? oleh sinar matahari. Iya. Jadi pada saat itu, pada pukul 10 ya, kondisi suhu dan udaranya panas atau dingin berarti? Panas, iya. Suhu udara yang dirasakan sangat terpengaruh
terpengaruh oleh apa? Panasnya itu karena apa? Iya. Kalor. Ya, kalornya berasal dari mana? Sinar matahari. Iya, betul. Jadi suhu udara yang kita rasakan ya pada saat pukul 10 pagi itu sudah terasa panas karena terpengaruh oleh sinar matahari. Nah, jika intensitas sinar matahari tinggi, maka suhu udara akan tinggi. Betul. Sebaliknya, jika intensitas sinar mataharinya rendah, ya, suhu udaranya akan Rendah. Iya, betul sekali. Hal tersebut berkaitan dengan perpindahan kalor secara apa tadi? Secara radiasi. Betul. Dari sinar Matahari. Oke, betul. Nah, di buku siswa halaman 84 itu ada gambar apa ya, anak-anak? Gambar air ditaruh di dalam gelas. Nah, itu di sini ada air apa? Yang sebelah kiri air panas, ya. Yang kanan ada air dingin. Ketika air panas dan air dingin dicampur menjadi air hangat. Ada yang tahu apa itu kalor? Panas. Oke. Kalor ya merupakan salah satu bentuk energi yang dapat berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Oke, betul. Nah, perpindahan kalor ini dapat terjadi karena adanya apa? Adanya perubahan suhu dalam benda. Perpindahan kalor itu terjadi karena apa? Adanya perubahan suhu dalam benda. Nah, karena kalor dapat menaikkan atau menurunkan suhu. Oleh karena itu, kalor itu dapat mengubah suhu benda. Ya. Betul. Jadi, semakin besar kenaikan suhu, maka kalor yang diterima oleh benda semakin besar. Sebaliknya, jika semakin kecil kenaikan suhu, maka kalor yang diterima akan semakin kecil, ya, semakin rendah. Oke, selanjutnya, dapatkah kalian membuktikan kalor dapat mengubah suhu benda? Dian, letakkan panci atau cerek di atas kompor. Nah, kemudian kompornya dinyalakan. Setelah kompor dinyalakan, diapakan? Amati apa yang terjadi. Oke, sekarang perhatikan. Di sini Bu Ari akan menampilkan video. Nah, ini salah satu video pembuktian bahwa kalor dapat mengubah suhu benda. Ini ada gambar apa ya? Kompor. Yang ini panci. Nah, di dalam panci ini berisi air. Coba disimak. Kemudian kompornya dinyalakan. Ya, ditutup. Kelihatan, Bu. Gak kelihatan? Digeser layarnya. Coba teman yang lain bisa melihat tidak? Bagi yang sudah melaksanakan percobaan, ya, pengamatan tentang pembuktian kalor dapat mengubah suhu benda, ya. Ceritakan pengalaman kalian saat melakukan percobaan. Ada yang berani tidak? Ketika kalian tadi sudah melakukan percobaan, nah, saat air panas, air yang semula dingin atau bersuhu rendah akan menerima panas dari mana? Api. Dari api melalui apa perantaranya? Sel atau panci.
Ketika air penerima panas, lama-kelamaan air menjadi panas, sehingga suhunya meningkat. Air menerima panas, lama-kelamaan air menjadi panas. Ya, coba kalian amati ya peristiwa-peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan adanya perubahan suhu benda yang disebabkan oleh kalor. Nah, sebenarnya kalian diminta untuk membacakan teks proklamasi di depan orang tua atau anggota keluargamu yang lain. Nah, selesai membaca teks proklamasi, mintalah tanggapan kepada mereka dan tuliskan pada kolom yang sudah tersedia ya. Nah, jadi nanti ketika kalian membacakan teks proklamasi boleh direkam video atau rekam suara ya. Coba materi apa sajakah yang sudah kalian pelajari? Peristiwa pembacaan teks proklamasi. Ya, peristiwa pembacaan teks proklamasi. Perpindahan kalor. Materi apa yang kalian sukai? Perpindahan kalor. Oke. Kemudian masih ada materi yang lain yang kalian sukai tidak? Saya, Bu. Apa? Silakan disampaikan. Proklamasi. Ya, Mbak Adi, peristiwa tentang pembacaan teks proklamasi yang masih belum dipahami. Ada. Yang materi mana ya? Nah, di lembar LKPD kan ada kolom khusus menyampaikan pendapat atau menuliskan materi yang belum dipahami. Nah, untuk latihan soal, bagi yang memiliki HP bisa lewat link Google Form. Kalian akan belajar tentang materi subtema kedua, pembelajaran kedua. Nah, temanya masih tema ke-7. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa hari besok harus lebih disiplin ya. Jangan lupa sendiri ngomongnya. Berdoa mulai. Terima kasih ya Bu Ari tutup untuk pembelajaran pada hari ini ya. Bu Ari akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.